Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbongkarnya rahasia ulama Jamaah Tabligh, Amir ketiga, Maulana Inamul Hasan rahmatullah alaihi. Sewaktu kuliah Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki pada bulan Ramadan, beliau ada menyentuh mengenai kemuliaan Maulana Inamul Hasan rahmatullah alaihi, Amir ketiga Jemaah Tabligh. Antaranya beliau berkata bahwa Maulana Inamul Hasan ini adalah termasuk seorang yang senantiasa berzikir sehingga zikir harian beliau mencecah 70.000 sehari semalam. Juga kata beliau bahwa sewaktu beliau dilantik menjadi syuro, ketika akan diputuskan siapa hadraji Jemaah Tabligh atau amir selanjutnya. Orang yang memutuskan siapakah yang akan menjadi amir ketika itu adalah Maulana Zakaria rahmatullah alaihi. Beliau memerintahkan setiap orang yang ada di dalam majelis untuk keluar, kecuali dia yang pernah melihat malaikat. Akhirnya ketika itu semuanya keluar, yang tinggal hanyalah Maulana Inamul Hasan rahmatullah alaihi. Beliau menangis terisak-isak karena rahasia beliau selama ini telah bocor. Kisah ini beliau Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki, mendengar langsung dari Syekh Abdul Wahab rahmatullah alaihi, yaitu Amir Pakistan yang hadir langsung pada saat putusan amir tersebut digelar. Maulana Inamul Hasan, amir ketiga Jemaah Tabligh ini adalah seorang yang sangat alim khusus di dalam bidang hadis. Beliau mempelajari ilmu agama dari beberapa orang ulama terkenal di India, juga khusus dari ulama di kalangan keluarga sendiri. Beliau termasuk seorang ulama besar India yang oleh Syekhul Hind yaitu Maulana Mahmudul Hasan rahmatullah alaihi menjulukinya sebagai Gudang Mufti, yang mana beliau juga adalah termasuk salah seorang guru dari Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Makkah Al-Mukarram. Dari kitab Al-Iqdul Farid, halaman 16. Sebenarnya amir-amir Jemaah Tabligh, kesemuanya mereka adalah dari keturunan Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang silsilah keturunan mereka ini dijagai hingga sekarang. Kalau kita membaca biografi keturunan mereka, kita akan dapati bahwa perkawinan mereka adalah di dalam lingkungan keluarga terdekat, demi menjaga silsilah keturunan tersebut. Sebagaimana kita bertanya kepada orang-orang keturunan India yang lahir dan tinggal di Malaysia, "Kamu orang mana?" Maka dia akan menjawab, "Saya orang Malaysia," padahal yang sebetulnya dia adalah orang Malaysia tetapi keturunan India. Begitu juga dengan keluarga amir-amir Jemaah Tabligh ini, mereka adalah orang India tetapi berketurunan Arab dari rumpun Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kargozari atau laporan dari salah satu jamaah Malaysia. Pada tahun 1991, aku diberi kesempatan mengerjakan haji, dan pada tahun yang sama, ramai elder atau syuro dari India, Pakistan, dan Bangladesh ikut mengerjakan haji. Maulana Inamul Hasan juga datang mengerjakan haji beserta dengan beberapa orang dari markas Nizamuddin India. Ketika berada di Madinah, kami beberapa kali dijemput untuk mendengar nasihat dari ulama-ulama ini. Sewaktu berada di sebelah kiri kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku dapati Maulana Inamul Hasan ditolak masuk dari pintu bab Anisa karena beliau menggunakan kursi roda, yang sebenarnya pintu itu dibuka untuk semua jemaah yang ingin masuk. Ketika ditolak masuk ke dalam masjid, maka aku melihat semua para jemaah mengelak dan memberikan jalan masuk untuk beliau. Wajah beliau yang begitu berseri-seri menjadi tarikan ribuan jemaah dari berbagai negara ketika itu. Mereka berebut-rebut untuk bersalaman dengan beliau namun dilarang berbuat demikian disebabkan kesehatan beliau yang tidak mengizinkan. Setelah memberi salam kepada Rasulullah di kuburan, beliau akan bersolat sunnah dan duduk beberapa lama menunggu solat. Kami mengambil kesempatan untuk berada bersama-sama beliau. Beberapa orang-orang Arab yang tidak mengenali beliau bertanya kepadaku, "Siapakah Syekh ini?" Aku memberitahu mereka bahwa beliau adalah seorang ulama dari India. Biasalah tidak ramai orang mengenali ulama-ulama Jemaah Tabligh karena jemaah ini tidak ada akhbar, pamflet, brosur dan lain sebagainya. Selain itu mereka-mereka ini tidak dijemput untuk menghadiri sembarang seminar, melainkan akan diwakilkan oleh Maulana Abul Hasan Ali An-Natwi rahmatullah alaihi. Beberapa karomah Syekh Maulana Inamul Hasan rahmatullah alaihi. Sewaktu Ijtima Rewin Pakistan, Maulana Inamul Hasan hadir pada hari terakhir untuk memimpin doa. Saat itu banyak saudara-saudara Arab tidak pernah melihat dan mendekati beliau. Mereka hanya biasa dengan ulama-ulama di markas Rewin Pakistan saja. Ketika itu mereka hanya memandang sekilas Maulana Inamul Hasan saja, dan mereka seperti hampir separuh gila melihatnya. Bagaimana tidak, wajah beliau itu begitu bercahaya sehingga menjadi daya tarik luar biasa bagi siapa saja yang melihat atau memandang beliau. Di hadapanku, aku benar-benar melihat beberapa orang saudara dari negara Arab ini, seperti hampir separuh gila, dan ingin sekali menyentuh Maulana Inamul Hasan, namun mereka dihalangi oleh petugas keamanan yang menenteramkan keadaan tersebut. Bahkan setelah Maulana Inamul Hasan menaiki kendaraan, masih ada yang coba untuk bergantungan pada kendaraan tersebut. Begitulah keadaan tingkah mereka di kalangan saudara Arab yang tidak pernah melihat Maulana Inamul Hasan dengan wajah yang begitu bercahaya tersebut. Ada seorang ahli jemaah dari Amerika yang datang ke markas Nizamuddin India. Beliau seorang yang berkulit hitam dengan badan besar, yang cukup lihai dalam seni bela diri. Ia menceritakan, "Aku tak pernah takut dengan siapapun, walaupun ia lebih besar dari aku, pasti aku akan lawan. Namun setelah aku melihat Maulana Inamul Hasan, wallahi, aku terkencing.
Beliau ini bercerita kepada kami ketika waktu istirahat di markas Nizamuddin India. Jika seorang ulama di zaman ini seperti itu, maka bayangkanlah bagaimana kehebatan sahabat-sahabat Nabi khususnya Umar radhiyallahu anhu, yang mana musuh ketakutan walaupun hanya sekadar mendengar namanya saja. Pada tahun 1992, aku diizinkan Tuhan untuk keluar lagi di India. Pada 40 hari ketiga terakhir, aku terkandas di markas Nizamuddin disebabkan Delhi dibatasi aktivitasnya karena diberlakukannya jam malam selama seminggu. Ini karena Masjid Babri di Ayodhya telah diruntuhkan oleh fanatik-fanatik Hindu. Biasanya jamaah saat itu berada di sini hanya 3 hari saja, kemudian setelah itu akan dihantar keluar ke rute dakwah yang diputuskan musyawarah. Namun disebabkan curfew ini atau jam malam ini, maka kami saat itu tinggal hampir seminggu di markas Nizamuddin. Ketika itu, aku dan temanku yang juga sedang belajar di Saharanpur, ikut juga terkandas. Maka kami mengambil kesempatan ini untuk berada bersama Maulana Inamul Hasan setiap hari selepas sholat Asyar, untuk duduk berzikir bersama beliau. Dan belum pernah aku merasakan kelezatan berzikir sepanjang hidupku hingga saat itu, melainkan ketika berzikir bersama beliau tersebut. Sedangkan ketika itu aku hanya berzikir dengan zikir biasa saja, yaitu tasbih, selawat dan istighfar, namun luar biasa, aku begitu terasa khusyuk sekali. Mungkin ini karena aku berada bersama beliau, serta karena kesan zikir beliau berbias kepadaku. Hal ini sebagaimana yang telah diterangkan oleh Maulana Zakaria rahmatullah alaihi di dalam kitab beliau Fadilah Zikir, yang mana disebutkan dalam kitab tersebut, terkadang-kadang, kesan zikir dari seseorang yang dekat dengan Allah, akan memberi kesan kepada siapa saja yang berada dekat dengannya. Aku melihat beliau senantiasa berzikir dengan mulut beliau berkumat kamit. Beliau tidak memegang sembarang biji tasbih, namun kedua-dua tangan kanan dan kiri digunakan untuk berzikir. Ibu jari dan jari telunjuk akan senantiasa bergerak-gerak seperti kita mengira ada biji tasbih di tangan beliau. Jika ada yang datang menjumpai beliau, beliau akan melayaninya, namun jari-jari tangan tadi tersebut tetap akan bergerak. Sepanjang kami berzikir di dalam ruangan Maulana Inamul Hasan itu, tidak ada orang lain, hanya aku, temanku dan 1-2 orang lagi Maulana atau ulama yang tidak aku kenali. Di penghujung masa yaitu sekitar 5 atau 6 hari, barulah waktu curfew atau jam malam itu diberhentikan oleh pemerintah. Dan aku melihat telah ramailah tamu yang datang dari jauh, dan bertemu dengan Maulana Inamul Hasan. Rupanya waktu itu adalah waktu musyawarah syuro untuk seluruh India, Pakistan dan juga Bangladesh. Kami pun mengambil manfaat dari musyawarah tersebut, dengan mendengar nasihat dari beberapa syuro yang datang ketika itu. Termasuk nasihat dari Maulana Inamul Hasan sendiri, nasihat dari Maulana Umar Palampuri, Maulana Said Ahmad Khan dan juga nasihat dari Haji Abdul Wahab. Semua nasihat mereka, sangatlah memberi kesan kepada kami. Aku dan temanku pernah bertanya kepada Maulana Mustaqim, sewaktu makan bersama beliau di markas Raiwind Pakistan, mengapa kulit Maulana Inamul Hasan putih begitu? Jawab beliau, Maulana Inamul Hasan terkena serpihan sihir. Kata Maulana Mustaqim, kulit Maulana yang sebenarnya hanya kamu bisa lihat sewaktu beliau memejamkan mata, yaitu kulit di atas kelopak matanya saja, itulah warna kulit asli beliau. Tambahnya lagi, jika saja beliau lalai dari berzikir, maka pasti beliau akan terkena sihir yang dihantar oleh segolongan Hindu dan juga golongan Brelway atau Grave Worshipper. Mungkin ada orang berkata bahwa aku terlalu fanatik dengan Maulana Inamul Hasan, namun aku berani bersumpah, bahwa aku tidak berani menatap mata beliau. Kalau beliau memandang kepadaku, pasti aku akan menundukkan mataku ke bawah. Apabila beliau melihat ke tempat lain, barulah aku akan menatap wajah beliau. Ini adalah karena kehebatan yang ada pada beliau, serta wajahnya yang cukup sangat bercahaya. Dan saat paling aku merasa takut adalah ketika seseorang India, tiba-tiba datang bergegas kepada beliau. Entah bagaimana bisa orang India ini bisa lepas dari 3 kawalan penjagaan. Beliau Maulana Inamul Hasan kemudian tiba-tiba bersin, lalu orang India itu pun lari keluar dengan ketakutan. Kata kawanku, banyak orang India yang beberapa kali mencoba untuk meloloskan diri masuk menerobos, khususnya yang berpahaman Brelway, yang terkadang datang untuk melepaskan sihir. Pengalaman bersama beliau ini benar-benar telah memberi kesan yang mendalam di dalam jiwaku, yang sulit untuk saya lupakan. Apalagi ketika itu saya berkesempatan untuk berbaiat dengan beliau. Istriku yang keluar masturat pada tahun 1990, juga berkesempatan tinggal di rumah istri beliau selama 3 hari. Wanita ketika itu, juga berpeluang berbaiat dengan beliau. Dan hal itu juga memberi kesan yang mendalam di dalam jiwa mereka. Bukanlah maksudku untuk mengangkat syuro jemaah tablik atau bersikap berlebihan terhadap ulama jemaah tablik. Namun Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Maki pun telah menceritakan demikian, maka aku pun juga terpanggil untuk menceritakan pengalaman yang saya sendiri pernah alami tersebut. Maulana Ibnu Sa'ad dari Alor Star, Malaysia. Demikian kisah ini, yang diambil dari artikel tahun 2012, artikel dalam dakwah.wordpress.com. Jangan ragu untuk subscribe Anons Ahbab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.